Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Kembali bersama kami dalam channel Dialogika Pergerakan, ruang reseptif penuh inspiratif. Baik, pada kesempatan kali ini di momen setelah Lebaran ya, yang masih bulan Syawal, saya menyapa seluruh kader dan anggota PMI Cirebon ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Perkenalkan, saya Fikri Abdul Salam akan menemani pada kesempatan kali ini menjadi host bersama narasumber kita yang luar biasa dengan tema Kiat Sukses Tembus Beasiswa LPDP. Ini sangat menarik dan sangat penting untuk seluruh kader dan anggota PMI Cirebon yang punya impian bagaimana kemudian bisa tembus beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2. Oleh karena itu sudah bersama kita hadir dua narasumber yang luar biasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Kak Ramadan. Kak Ramadan, halo, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kemudian ada Kang Ansor Valide. Mana Kang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Sudah hadir bersama kita semua dua narasumber yang luar biasa. Sebelum kita akan membahas terkait Kiat Sukses Tembus Beasiswa LPDP untuk seluruh anggota dan kader dan seluruh penonton yang melihat channel ini, silakan boleh subscribe, like, komen, dan share. Oke? Dukung terus channel ini agar terus bisa berkarya memberikan konten-konten yang positif dan bermanfaat. Baik, langsung saja. Yang pertama saya minta untuk narasumber kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin pada Teh Ramadan bisa memperkenalkan diri dahulu dan menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di channel ini. Enggak, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Halo semuanya, saya Ramadan. Saya alumni dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang saya melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil jurusan yang sama yaitu Pendidikan Bahasa Inggris. Dan sekarang saya sedang ada di semester terakhir, yaitu semester 4. Udah, itu aja kali ya. Semester Oke, Mr. Dakdikduk. Baik, berarti Teh Ramadan adalah alumni IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya? Betul. Tuh, lanjut studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Ya, kita doakan semoga lancar di semester 4-nya ya, bisa menyelesaikan studi di S2-nya. Nanti jangan sampai itu ke Ramadan itu sis female no male. Siap. Sekarang kembali ke selanjutnya Kang Ansor, silakan boleh memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat. Perkenalkan semuanya, halo. Nama saya Ansor Walidi, saya alumni IAIN Cirebon angkatan 2014. S1 saya Pendidikan Bahasa Arab dan sekarang sedang lanjut studi di UIN Syarif Jakarta angkatan 2020, dan sekarang sama dengan Teh Ramadan sedang menjalani perkuliahan di semester Dakdikduk semester 4. Semester terakhir. Doanya semoga sukses tes dan sebagainya itu Amin. menjadi suatu keberkahan bisa tampil di podcast channel PMI Cirebon. Salam. Oke, siap, terima kasih. Kalau boleh tahu jurusnya apa Kang Ansor, tadi belum menyampaikan. Oh iya, saya lupa ya. Saya S2 mengambil konsentrasi yang sama, pendidikan bahasa Arab. Jadi mengejar linearitas antara S1 dengan S. Sama ya, dunia bahasa Arab ya. Oke, narasumber kita sudah memperkenalkan diri ya. Luar biasa, kita doakan dua-duanya ya lagi dalam semester Dakdikduk, semoga bisa menyelesaikannya tepat waktu. Amin ya Amin. Allah. Oke, selanjutnya kita pengen tahu sebetulnya ini Akang Matete itu kemudian bisa dapat beasiswa LPDP itu pasti ada motivasi awal gitu ya. Kira-kira motivasi itu muncul apakah ada saran dari siapa gitu, boleh sharing Teh Madu? Jujur pada saat itu karena saya dulunya itu beasiswa bidik misi ya, saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Saya pernah ada program dari fakultas itu untuk visit ke kantor LPDP pada saat itu di Cikini. Ya, nah dari situ ada sosialisasi tuh beasiswa afirmasi bidik misi. Nah dari situ pula saya tuh set goal, oh ini peluang nih bisa lanjut studi S2 gitu kan. Awalnya sebelum lulus pun saya tuh mencari kayak semacam opportunities, kalau misalkan lanjut S2 gimana nih caranya. Nah alhamdulillahnya karena kemarin juga saya itu ketua koordinator bidik misi, usul ngadain program visit untuk peluang melanjutkan S2 kayak ke LPDP, ke Aminef pun yang Fulbright kita datengin.
Nah, dapat informasi itu, saya mulai set alumni atau misalkan siapapun yang awardee gitu bisa tanya-tanya. Ternyata di YN tuh nggak ada, belum ada. Nah, kalau misalkan internal motivation dari saya sendiri karena emang saya tuh suka belajar, gitu loh. Kalau hobi-hobi PMI mungkin baca menulis pokoknya full belajar terus. Belajar. Istimewa. Pas udah lulus ya wisuda, ini nggak belajar kan, maksudnya kayak intensitas belajarnya udah menurun, kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Dari situ saya tuh kayaknya lanjut S2 aja deh gitu. Long life learner. Malah Tapi lanjut. Teh Ramadan kalau nggak salah sempat pengen studi luar negeri. Iya kan, bagus. Iya, ya nanti kita bahas Iya. lanjut lagi aja ya. Ya, berarti motivasi awalnya waktu S1 udah bisa bidik misi, kemudian ikut ada semacam studi gitu ya. Iya betul. Kemudian ada peluang situ ya, motivasi, itu udah goal setting bahwa kita ambil peluang. Iya, Motivasi betul. secara pribadi karena suka belajar. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau Kang Ansor gimana motivasi? Apakah sama atau berbeda? Kita dengarkan juga. Silakan Kang Ansor. Kalau sama nggak asik ya. Kalau sama nggak asik. Kira-kira ada saran dari siapa Kang Ansor? Kalau Ikut saya JSW sebenarnya LPDP? ikut LPDP itu rekom dari teman, bukan rekom sih, ajakan dari teman SMA itu alumni dari Brawijaya Malang ya. Temen ya beliau itu kan ikut LPDP dari antropologi Brawijaya. Dan kebetulan saya kan tahu informasi itu dan sebagainya dari teman saya itu. Dan sekarang sedang dinas di Dinas Kebudayaan di Kabupaten Cirebon ya, lolos ASN. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya info ketika saya satu, ketika JN mungkin itu minim infonya. Minim, ya benar. Iya benar. Yang saya rasakan ketika JN tuh alumni nggak tahu siapa. Kalau misalnya dosennya alumni PDP itu, ya saya juga belum tahu siapa ya. Tapi semenjak saya buka informasi dan sebagainya mengenai PDP itu kan tersedia banyak sekali di YouTube ataupun Instagram. Betul. Itu tuh 2019 ya kayak. Iya. Saya 2019 lulus. Pas Kak Asri itu 2000 berapa? Gue sama 2019. Oh, 2019. Ketika lulus S1 wisuda langsung ikut PDP. Dan alhamdulillah ketika itu saya juga sama lolos di tahun yang sama dengan Teh Ramadan 2019. Kalau Teh Ramadan itu afirmasi Bidik misi masih nggak ada. tahu. Kalau 2019 masih ada. Nah, itu tuh Kalau gue 2019 afirmasi santri. Oh, berarti LPDP-nya berbeda ya? iya. Afirmasinya yang berbeda. Ya jenis afirmasinya berbeda. Oke, tapi sebelum lanjut lagi, mungkin ada sahabat-sahabat atau anggota yang nggak paham LPDP itu apa, barangkali ada yang nggak paham. Boleh dijelasin dulu singkat apa? Kalau mungkin secara singkatan LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan ya. Iya, betul. Mungkin secara garis besar beasiswa itu seperti apa? Kan saya akan udah merasakan nih, kira-kira benefit dan manfaat perbedaan beasiswa ini dengan yang lainnya dijelaskan buat sahabat-sahabat di awal sebelum nanti kita lanjut ke yang lebih Dalam ya. dalam. Silakan. Iya, kalau Jangan saya seru. boleh menambahkannya, kalau LPDP itu kan lembaga pengelola dana pendidikan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi untuk LPDP itu sendiri sudah memiliki dana abadi yang senilai 72 triliun itu untuk dana abadi LPDP. Makanya kalau boleh saya bilang biasa paling menjanjikan sekarang ini tuh LPDP kalau saya boleh bilang, walaupun untuk proses seleksi dan sebagainya itu harus betul-betul kita berjuang acting mati-matian. Iya. Karena emang tidak ada kota ya dari LPDP itu, kayak misalkan menargetkan 100 orang, tidak, itu tuh diperuntukkan untuk yang layak dan yang memenuhi kualifikasi. Jadi siapapun dimanapun artis misalkan ya kayak mau di Ayunda gitu kan, bisa jadi salah satu kita gitu, sama ya kalau misalnya kita awardee gitu. Kesempatan ini tuh buat semuanya. Buka buat siapapun berarti. Iya, buat Termasuk kita sahabat-sahabat Iya. kader anggota PMI. Apalagi yang organisatoris, aktivis, wah itu kesempatan yang harus diambil sih menurut saya ya. Oke. Kemudian kira-kira benefitnya ketika mendapatkan beasiswa LPDP itu apa? Manfaatnya dibandingkannya. Tadi kan kalau Kang Ansor bilang kita punya dana abadi ini. Kalau nggak salah di Undang-Undang Dasar 45 itu ada amanat tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah Iya, satunya ada minimal 20% dana pendidikan itu disediakan KKBN. Dan tadi disebutkan nominal 72 triliun. Dan menjanjikan. Maksudnya benefitnya seperti apa menjanjikan? Boleh di-sharingkan. Kenapa dibandingkan beasiswa yang lain ini lebih lebih menjanjikan? Iya. Ya, kalau boleh jujur, kita itu kuliah kan alasan S2 simpel. Kalau misalkan nyari beasiswa karena apa? Karena gak ada duit gitu. Kalau misalnya kita
pragmatis dan lain sebagainya, ataupun misalkan memiliki pemikiran yang ala kadarnya, kita pasti mikir kalau kuliah buru-buru dan kuliah itu nggak gratis, makanya kita nyari beasiswa seperti itu. Kalau misalkan boleh dibilang LPDP menjanjikan dan lain sebagainya, penuh benefit karena itu sifatnya full funding dari kita awal kuliah sampai kita selesai kuliah. Dan sebelum kuliah juga saya pernah menikmati atau bapaknya merasakan benefit dari LPDP itu sendiri, yaitu dampaknya dana itu bulanan ketika menjalani pengayaan bahasa. Kalau saya dulu di Jogja, kalau kayak Ramadan di UI. Depok UI. Jadi ketika saat itu juga belum menjalankan perkuliahan, belum aktif di kampus, kita juga sudah merasakan benefit dari LPDP. Belum dan lain-lain seperti dana penelitian atau seminar internasional dan lain sebagainya. Iya, pokoknya apa ya, kita hanya ditugaskan untuk fokus belajar soal dana dan lain-lain kayak living cost, kemudian book allowance. Kita juga dikasih uang untuk tiap tahun beli buku. Itu udah dianggarkan. BA, book allowance, kemudian settlement allowance. Jadi kalau misalnya kita ambil kuliah nih di luar kota, nah kita juga dapat tuh settlement allowance. Jadi dana kedatangan kayak dana apa sih namanya, kos gitu yang awalnya kita nggak punya, harus persiapan banyak banget, itu disediain. Tadi juga disinggung tuh ada yang international publications. Kalau misalkan kita itu publish di jurnal internasional, itu kita dikasih rewardnya itu enggak main-main gitu, sampai 2 digit. Tidak hanya itu ya gitu ya, living udah disebutin ya kalau yang living allowance. Nah, kalau jalur afirmasi nih kan ada yang namanya jalur afirmasi. Kita tuh dikasih kesempatan untuk enhance English proficiency kita. Nanti ada pengayaan bahasa tuh. Selama pengayaan bahasa juga kita tuh living cost-nya ditanggung sama LPDP. Pokoknya dari living cost ya saya ulangin, settlement allowance, book allowance, terus tuh apa lagi? Iya, asuransi kesehatan itu juga ditanggung. Family allowance bagi S3 doktoral. Jadi yang sudah beristri dan memiliki anak itu mendapatkan funding dari LPDP. Untuk penelitian pun ya, untuk penelitian S2, S3 yang ada ininya apa sih, by tesis gitu, ada dana penelitiannya. Jadi ya kita emang ditugaskan untuk belajar. Benefitnya banyak banget. Jadi sayang ya kalau misalkan di skip gitu loh. Ya, ini sahabat-sahabat itu sudah mulai tertarik ini dijelasin benefitnya. Kita berbicara soal cuan. Betul, karena sangat luar biasa potensinya. Oke, karena sudah dikasih tahu ini tadi terkait benefit dan yang lain sebagainya, itu kita harus tahu juga kira-kira seberapa besar peluang kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan kira-kira apa saja kemudian yang perlu kita siapkan. Ini udah mulai mendalami, kira-kira untuk bisa mencapai itu bagaimana. Tapi silakan. Dari Ramadan aja nih. Oh ya. Ramadan karena saya akui ketika TOEFL itu betul-betul berkeringat dan juga penuh dengan Saya lupa silakan teh. Saya Peluangnya berapa besar teh kira-kira? Jadi tadi saya lupa menyampaikan, ini bukan soal benefit ya yang tadi ya, bukan soal benefit cuan gitu, tapi kita juga selaku penerima beasiswa ini LPDP, Wordy, kita tuh dapat link se-Indonesia malahan kan. International Link se-Indonesia. Semua Wordy se-Indonesia gitu, entah itu ngambil studinya abroad atau di dalam negeri. Kayak misalkan kita ada grup milis gitu kan, satu awardee, kalau misalnya kita butuh link jurnal yang kita aksesnya itu berbayar, kita bisa minta ke awardee yang lain yang punya akses dari misalkan kampus Oxford gitu kan, Harvard. Nah bisa ngakses jurnal itu, atau kayak di yang job vacancy itu di milis dari awardee yang mana, misalnya udah jadi jabatan 2000 berapa gitu, awardee yang dulu-dulu nyari job, nyari maksudnya pegawai, itu ada di milis. Jadi link itu bener-bener deh ketemu juga kalau misalkan PK ya, satu PK itu tuh ketemu sama orang-orang yang diverse dari Papua, dari latar belakang PNS, kemudian afirmasi yang fresh graduate, yang bidik misi, kemudian Polri, dokter, satu grup kecil membahas ya isu pendidikan dan kayak gitu.
Pokoknya link yang dikasih dari situ tuh jadi motivasi juga. Oh ada nih awardee di luar sana yang sukses, yang udah sukses, yang ngasih contoh harus gini 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 gitu. Itu yang salah satu benefit yang Benefit tadi lupa relasinya ya. luas Relasi. gitu ya, saling membantu juga. Nah berbicara tentang peluang ya, kalau 2019 yang kemarin aslinya mah ya, aku juga agak insecure gitu apply LPDP karena pas saat itu saya tuh fresh graduate lulus 2019 Oktober wisuda, kemudian saya tuh nyoba apply di Agustus kalau nggak salah ya. Nah saya tuh masih pakai SKL surat keterangan lulus belum pakai ijazah walaupun emang bisa sih SKL. Nah tapi kan experience saya juga nggak banyak gitu, nggak banyak. Dari situ berbicara peluang bisa dilihat kan ya dibandingkan dengan yang lain yang mungkin yang lebih experience-nya banyak. Tapi LPDP itu menurut saya objektif, tidak hanya melihat ya mungkin profile ya, tapi di sisi lain kayak ngelihat potensi nih, kemampuan. Saya pas di interview dan ya di interview ya ketemu langsung sama 3 interviewers itu merasa bahwasanya saya itu disamakan dengan kandidat awardee yang lain gitu. Jadi peluang itu akan ada kalau misalkan potensinya memang ada. Ya di samping dari mempersiapkan persyaratannya kayak gitu. Dari awal nih harus siap-siap set goal kayak gitu. Persyaratannya ini, potensinya saya nih saya yakin bisa jadi salah satu awardee kayak gitu. Pasti bisa. Apalagi awardee nggak ada kuota limit kayak gitu nggak ada. Ya. Wah, mana Kang Ansor ada menambahkan? Karena yang saya amati yang penting ketika seleksi kita tuh jujur harus percaya diri. Percaya diri ya? Ketika kita dikumpulkan dalam suatu ruangan waktu itu saya ikut seleksi wawancara ya di situ kan banyak sekali calon awardee dari kampus-kampus lain. Kalau misalkan boleh sebutkan mungkin dari kampus-kampus top Indonesia, sedangkan kalau misalkan kita seleksi kan kalau misalkan belum percaya diri mungkin kita akan donasi itu ya, karena ketika saya nanya beberapa calon awardee hampir mayoritas yang saya tanya itu mau lanjut ke kampus luar negeri seperti Melbourne terus UCL. Luar negeri semua ya? Iya, di situ kan saya mikir ini saya pantas atau tidak ini loh PDP di situ. Iya. Saya kan dari banyak pesaing dan dari banyak yang saya tanya ini mungkin kayak ngerasa levelnya beda dengan saya gitu. Iya, sama. Walaupun mungkin ketika S1 saya kan ada banyak pengalaman dan juga jabatan organisasi, tapi kayak ngerasa di situ saya masih belum cukup, tapi ternyata Beranikan diri. Memberanikan diri ya. Ternyata ketika wawancara dan sebagainya betul yang namanya penguji dari 3 selektor itu punya objektif menilai apa yang kita mau dalam penelitian, apa motivasi kita dan lain sebagainya. Oke. Nah tadi menyambung tadi Kang Ansor bilang ada beasiswa tadi teman-teman yang ke luar negeri gitu. Berarti kalau ke Ramadan tadi ngambil di pendidikan bahasa Inggris di UPI ya, berarti dalam negeri kan? Betul. Kang Ansor juga sama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebenarnya LPDP itu berarti ada pilihan mau di dalam atau negeri luar. Yes. Pilihannya itu dalam negeri, luar negeri juga jalurnya tuh ada beberapa jenis gitu. Kayak misalkan ada yang reguler nih, reguler nanti gambarannya kayak saingannya atau temennya itu sama Maudy Ayunda. Maudy Ayunda itu jalur reguler, terus Tasya Kamila itu jalur reguler tuh ada artis-artis atau misalkan Kang Habibur Rahman Al-Shirazi. Nah ya reguler, jadi orang-orang umum gitu loh. Nah kemudian ada lagi yang kayak misalkan PNS atau polisi, Polri kayak gitu. Ya targeted group yang semuanya itu ditargetin untuk ke yang PNS, Polri ataupun dokter. Nah yang ketiga nih jalur afirmasi, ada afirmasi daerah terpencil, bidik misi udah nggak ada di tahun sekarang ya kayak. Iya, adanya Prasejahtera. Nah prasejahtera sama beasiswa santri udah tidak ada ya. Waktu saya masih ada, tapi sekarang ada untuk kampus luar negeri. Jadi yang dalam negeri santri itu udah Ada tapi keluar negeri gitu. iya. Nah jadi kalau misalkan nih saya afirmasi biasanya sih kebanyakan tuh fresh graduate dan ya pilihan tentang luar negeri sama dalam negeri itu ditentukan oleh diri kita. Untuk yang misalkan spesifikasi expertnya nih, contoh kayak misalkan nuklir atau apa kan di Indonesia tuh nggak ada tuh.
Nah harus tuh ke luar negeri dan biasanya peluang untuk diterima sama LPDP itu gede. Luar negeri. Iya karena ini sih urgensinya gitu ya. Artisnya. Oke, menarik. Jadi potensinya sangat besar nih, sahabat-sahabat dan anggota yang menyaksikan channel ini, bahwa sahabat-sahabat punya peluang yang besar, potensi yang sama besar. Karena tadi kalau dijelaskan dari pengalamannya Teh Ramadan sama Kak Ansor bahwa tim penyeleksinya lebih objektif melihat dari potensi dan kemauan dari si individu tadi ya, si Wordy tadi. Oke. Ya, kalau boleh saya tambahkan, minimalnya kalau mau ikut LPDP dari sekarang buat akun pendaftaran dulu saja, karena itu bisa dibuat kapanpun walaupun mungkin masih jauh dari daftar seleksi. Wah, oke, menarik. Itu kan Ini. bisa dibuat dari sekarang. Siap. Sama ini yang persiapan yang butuh waktu panjang itu sertifikat bahasa ya. Banyak kader-kader yang udah reach out ke saya nanyain persyaratan, kemudian buka ininya pendaftarannya kapan, kemudian pas saya tanyain gimana nih sertifikatnya udah ada belum, sertifikat bahasanya. Pada mundur, nggak tahu tuh kabarnya ngelanjutin lagi atau enggak. Udah banyak kader-kader sebenarnya yang minat untuk lanjutin S2. Pas aku tanyain lagi gimana tentang sertifikat bahasa, karena nggak bisa tuh ujuk-ujuk dadakan gitu ya, sertifikat bahasa ada pada saat pembukaan harus disiapin. Saya juga walaupun latar pendidikannya bahasa Inggris harus nyiapin dulu TOEFL itu ya? Dari semester berapa ya saya nyiapin, semester 4 lah sebelum lulus harus nyiapin gitu. Yang butuh long term gitu. Ya, berarti hal yang paling urgent untuk menyiapkan diri untuk beasiswa LPDP salah satu tadi sertifikat bahasa juga harus siapkan. Kalau Teteh sendiri minimal berapa Teh untuk masuk tadi beasiswa LPDP untuk TOEFL-nya berapa sih? Setiap jalur yang tadi disebutkan itu beda-beda. Kalau misalnya afirmasi nih, untuk yang afirmasi dikasih privilege tuh cuma 450 afirmasi kemarin ya, santri, bidik misi, kemudian yang sekarang tuh prasejahtera, daerah terpencil itu cuma 450 di dalam negeri. Kalau misalkan yang luar negeri itu 500, cukup 500. Nah beda 500 yang untuk TOEFL-nya 500 itu karena sekarang itu lagi pandemi ya, dikasih keringanan, bisa lewat Duolingo, nggak cuma TOEFL doang. Kemudian English Test Proficiency gitu. Duolingo itu lebih murah, maksudnya terjangkau dibandingkan dengan TOEFL yang di ITP atau IELTS gitu. Nah kalau yang reguler itu 500 dalam negeri, kalau yang luar negeri 550 yang TOEFL ITP-nya. Berarti setiap jalur punya standarnya masing-masing. Punya standarnya masing-masing. Kalau reguler rata-rata itu untuk seleksi persyaratan dan sebagainya itu rata-rata lebih tinggi dari afirmasi. Iya. Oh, lebih tinggi. Tapi dari pernah saya baca statistik itu dari penerimaan beasiswa dari tahun ke tahun makin kesini yang lebih banyak itu menerima atau yang lolos itu dari afirmasi. Jadi gambarnya sekitar saya kan apply 2019, 2 tahun ke belakang berarti 2017 sampai sekarang itu afirmasi masih lebih banyak dari yang reguler, seingat saya itu. Iya betul, yang saya tahu juga gitu kan, karena ingin pemerataan ini fasilitas dan kualitas human resource-nya gitu. SDM-nya ya? Iya SDM-nya. Merata Indonesia, Iya, sama daerah terpencil gitu ya? Iya betul, yang afirmasi itu 3T itu. prioritas gitu ya? Apalagi yang di prasejahtera gitu. Oke, saya kayaknya masuk ya, karena rumah saya terpencil. Berarti masuk daerah terpencil ya. Oke, menarik ini sahabat-sahabat semua. Tentu sahabat-sahabat perlu tahu tips jitu-nya ini. Bagaimana kemudian supaya kita bisa tembus kepada beasiswa LPDP, kiat sukses atau tips. Nah ini sebelum nanti Kang Ansor sama Teh Ramadan memberikan tips jitu ya, kiat sukses untuk dapat beasiswa LPDP, jangan lupa sahabat-sahabat dan semuanya yang menonton ini untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Nah ini sangat menarik. Kira-kira bagaimana Kang Teteh tadi sudah dijelaskan terkait apa itu LPDP, jalur apa saja dan hal yang perlu disiapkan. Kemudian, nah ini tips jitu dan triknya. Ini versi Teteh dan Kang Ansor yang telah menjalankan ya. Siap. Terutama untuk sahabat-sahabat kita yang di PMI ini di Cirebon ya. Kira-kira apa saja nih tips dan jitu ya, tips jitu yang sahabat-sahabat harus lakukan untuk persiapan agar bisa lolos tembus beasiswa LPDP. Enggak, Teh Ramadan. Ini sharing ya, dan bentuknya itu individual perspektif gitu kan dari saya sendiri yang melakukan dan merasakan.
Dulu 2019 saya katakan tadi itu insecure banget tuh mau lanjut S2 karena fresh graduate, CV-nya juga nggak panjang gitu. Kalau misalkan saya ngeliat di YouTube, kayaknya CV-nya keren-keren deh gitu. Nah tapi saya ada intensi tuh untuk lanjut S2 dan dapat informasi juga peluang dari visit yang dari bidik misi program kemarin dari entah itu Aminef sama LPDP. Dari saya sendiri saran itu ini dulu determine kita internal factorsnya dulu, internal motivation. Apakah lanjut studi itu tujuan kita gitu? Apakah kita mau untuk susah lagi belajar, jatuh bangun lagi, ngejar dosen? Apakah mau itu? Nah, kalau misalkan mau internal motivationnya udah strong banget nih, udah motivated banget. Nah, nanti untuk nyari informasi, observe websitenya, nyari dan fulfill requirements-nya, itu kita punya kekuatan sendiri gitu loh. Yang kemarin aja saya juga belajar sendiri otodidak untuk ngituin TOEFL, ngejar surat rekomendasi gitu kan. Dan saya sampai kemarin minta teman saya untuk belajar interview ya. Dia berapa kali, 3 kali atau dua kali. Saya bikin list possible questions-nya, kemudian saya minta teman saya untuk nanyain saya karena kan saya orang nervousan ya, takut gitu kan pas di interview fail gara-gara nervousnya saya. Nah saya minta teman saya, kemudian ada saya dapat informasi dari teman salah satu dosen di jurusan itu yang awardee juga. Nah saya minta beliau untuk jadi interviewer. Pak, saya minta tolong untuk jadi interview saya dan kasih perspektif mengenai saya, apakah saya layak untuk mendapatkan beasiswa dari segi jawaban, konten, kualitas, maksudnya apakah saya layak gitu loh. Nah dikasih feedback tuh dari orang lain. Terus apalagi ya, internal kemudian eksternal. Dari internalnya kalau udah strong, kemudian jangan lupa untuk ngelibatin orang lain. Kayak orang tua lah, pastilah ya, orang tua, kemudian yang tadi dosen, temen. Saya libatin banyak orang supaya banyak doa juga gitu, banyak yang ngedoain. Saya survei informasi, kemudian nyiapin persyaratan itu sebenarnya juga sambil tremor. Ibaratnya saya tuh, aduh ini kayak apa ya? Apakah saya layak? Apakah saya salah satu di antara awardee yang saya ngelihat mau di Ayunda? Aduh, saya ngelihat yang keren-keren gitu loh profilnya. Tapi ya kembali lagi ya, semua itu kan nantinya Allah yang mengatur ya, saya usaha dulu. Dan you know pas saat interview yang screening data pun ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon di mana? IAIN Syekh Nurjati Sampai gitu segitu kan. nanya. Iya. Salah satu ini apa namanya kampus, salah satu ya pas waktu screening ini wawancara sebelum masuk wawancara tuh. Salah satu kampus negeri di Cirebon gitu, satu-satunya. Oh gitu, fresh graduate. Iya fresh graduate. Dan salah satu interview juga bilang, kamu baru lulus nih, mau lanjut studi lagi? Gimana? Maksudnya apa ya? Riset kamu nanti apa? Iya. Apa benefitnya dan lain sebagainya itu. Kamu baru lulus 2019, sekarang 2019 dalam tahun yang sama mau lanjut studi. Gimana? Apa yang mau kamu lakukan gitu? Jadi ya udahlah nggak apa-apa, Bismillah aja gitu. Selama saya yakin Allah restu jalan sudah ada. Aku pas saat itu. Siap. Selama Allah restu pasti ada jalan gitu ya. Jadi paling penting itu internal motivation itu ya. Iya, Kalau internal factors Iya, sama betul. external factorsnya. Lingkungan juga berpengaruh sih. Teman-teman Pengaruh. saya yang tumbang nih, teman-teman satu angkatan gitu kan, sesama bidik misi juga, karena external factorsnya kayak melihat realita dan lain-lain nantilah gitu, mungkin next years atau kapan gitu untuk selanjutnya itu. Tuh, tapi setidaknya kalau internal faktornya kuat, motivasinya mungkin lebih ini ya Teh ya. Iya, yang penting dari dalam diri dulu aja. Dalam diri dulu ya, yakin itu ya. Walaupun tadi Teteh juga ada sedikit insecure dan yang lainnya, tapi dijalani bismillah dan alhamdulillah sekarang sudah hampir selesai. Iya, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti Cirebon namanya bukan asing lagi di LPDP. Berarti LPDP baru pertama IAIN, mahasiswa IAIN alumni yang dapat beasiswa LPDP. Iya. Sebenarnya di angkatan kita itu 2019 dari yang Cirebon ada yang lolos 3. Saya Satu ini ya. Iya, satu batch angkatan. Saya bahasa Arab di Jakarta, afirmasi juga ke Ramadan bersama, afirmasi bidik misi ke UPI bahasa Inggris. Ada lagi satu matematika ke UPI namanya
Malviro, itu angkatan adik kelasnya ketika SMA. Oh ya, satu lagi nih untuk yang kader-kader ya di luar sana ya, yang juga aktivis. Pas saat interview karena offline ada tuh wawasan kebangsaan, satu kan satu orang nih kita berhadapan dan beliau itu interviewnya pro pemerintah, jadi semua kebijakan-kebijakan terbaru tuh dikasih kayak cadar lah di Kemenag, kemudian demo. Nah sedangkan di saya itu kan ada tuh PMII, kamu ikut PMII gitu lah. Ditanya gitu nggak Kak? Iya, kita juga nanti pokoknya dikuras habis ketika wawancara tuh. Begitu. Dikuliti ya. Gimana? Nanti Pas saat kita ya, pengalamannya kita. kamu aktif sebagai apa di sana? Sebagai ketua, sekretaris dan sebagainya. Terus nanti kamu kalau misalkan di sini nih ada kebijakan mengenai BPJS, itu kan banyak sekali yang menentang dan juga kontra dengan BPJS. Kamu di situ kira-kira nanti menjadi alumni LPDP yang mendukung atau menolak. Kalau misalkan kamu sebagai mahasiswa mungkin sampai sekarang ini menolak ya. Di situ kan kita harus betul-betul ya pandai bersilat lidah dan juga berargumentasi. Waktu itu Kang Ansor jawabnya gimana? Supaya ya tadi buat teman kan ini bagian dari tips juga kan kayak wawancara itu. Sebenarnya kita itu karena ketika wawancara ada namanya itu juga yang namanya psikolog tuh. Kalau misalnya kita berbeda dengan hati juga itu akan kelihatan. Jadi mending kita di situ Genuine aja. Kita tumpahkan saja di situ apa yang perlu kita bicarakan dan juga kita jadikan argumen. Kalau misalkan BPJS itu menurut hemat pemerintah merupakan program yang pro untuk rakyat ya anjurkan, tapi mohon untuk dibenahi dalam sistematika baik dari level daerah sampai juga ke pusat seperti itu. Nanti itu juga pewawancara menilai kita itu dari segi pemikiran dan sebagainya apakah sebagai worthy. Oke, berarti jujur saja yang penting ada argumen yang bisa terus kalau dipertanggungjawabkan. boleh saya menambahkannya menjadi warga LPDP mungkin salah satu keberkahan hidup ketika saya awal lulus kuliah, karena kalau saya boleh sharing ada yang ikut LPDP itu sampai 2 kali, 3 kali baru diberi kesempatan untuk lolos. Sedangkan saya dengan Teh Ramadan kan sekali. Baru sekali? Iya, langsung lolos. Jadi ada yang daftar sampai 2 sampai 3 kali. Itu kan butuh effort yang betul-betul ya, lebih ya. Makanya setahun 2 tahun itu kan harus betul-betul terus on fire. Kalau misalkan kita down sekali aja kan mungkin betul tidak bisa ada minat untuk kuliah lagi. Siap. Nah kalau Kang Ansor itu gimana tadi? Kiat jitunya kira-kira bagaimana versi Kang Ansor ya? Tadi Teh Ramadan udah menyampaikan. Saya mungkin lebih ke planning Baca. ya. Planning. Rencana kan kalau nggak salah Juli ya. Juli 4 Juli sampai 5 Agustus Iya, yang Juli. 2022 ini. Juli sampai Agustus kan ada Yang opening batch 2. LPDP tuh. Yang namanya LPDP setiap kali opening biasa selalu memberikan waktu yang agak lama, 1 bulan biasanya untuk pendaftaran. Jadi kalau saya minimal dari sekarang itu kita buat akun lalu buat kampanye di situ, email kita ditautkan, dicantumkan biar sekiranya ketika kita daftar ada email masuk, di situ akan ada notif apa kita akan lanjutkan pendaftaran. Kalau misalkan ada notif kan mungkin kita akan diingatkan tuh. Iya, bugal. Iya, terus kita mulai dari sekarang berlatih untuk esai itu, untuk menulis, karena writing itu penting dari segi seleksi, karena kan selain ada sertifikat bahasa dari yang tadi disampaikan Teh Ramadan, ada juga namanya esai. Kalau zaman saya itu esai ada 2, ada esai rencana studi sama esai proposal studi. Jadi di situ memaparkan tentang ide-ide gagasan mengenai riset dan sebagainya, juga rencana studi ketika kuliah S2. Jadi kampanye kalau misalkan dari esai lalu sertifikat bahasa sudah ada, untuk pertanyaan lain seperti jasa tentu bisa kita siapkan ya, karena dokumentasi, scanning dan sebagainya. Kalau untuk esai kan itu kita butuh latihan tuh, karena nanti ketika wawancara dokumen yang perlu kita sodorkan kepada penguji itu kan yang paling penting di situ kan karya tulis kita, walaupun cuma 2-3 lembar itu kan akan memberi gambaran mengenai isi otak kita, isi otak kita ya. Oke, berarti planning, kemudian tadi karya tulisnya, sertifikat bahasa, dokumentasi itu perlu disiapkan, direncanakan gitu kan ya. Iya. Betul, karena itu penting, terutama tadi buat akun dulu saja begitu ya. Iya. Di email tautkan supaya ada notif tadi. Iya. Siap. Ini salah satu saling melengkapi jawaban tips kiat jitunya, karena kalau Teh Ramadan nanti lebih dari sisi internal motivation dan dari eksternal, Kang Ansor lebih ke teknis terkait persiapan planning itu harus dibuat juga, karena timingnya sudah
tahun ini dibuka di bulan Juli. Iya, batch 2 ya. Batch 2 sampai Agustus. Oke, sangat menarik ini sahabat-sahabat semuanya. Tak sabar tentunya pengen dapat dan ingin coba untuk mendaftar di beasiswa LPDP juga agar bisa mengikuti jejak Teh Ramadan dan Kang Ansor. Oke, mungkin ini Teh menuju pertanyaan terakhir berkaitan dengan LPDP ini. Mungkin kan pasti ada tadi udah kelebihan ada kelebihan dari beasiswa LPDP atau yang menonjol benefit, kemudian dari tips-tipsnya, kemudian kita juga perlu tahu apa sedikit kemudian barangkali ada kekurangan atau misalkan ada orang yang misalkan mau beasiswa ini, kalau beasiswa ini kan full ya, kalau tidak nggak memenuhi tidak selesai tepat waktu itu apakah ada semacam sanksi atau apa begitu barangkali, silakan Ramadan. Kak Ansor nih, lurah. Kadang ada kan konsekuensinya ketika studinya itu tidak selesai barangkali tidak. Lurah Sarif Hidayatullah. Yang sudah lengser. Jadi kalau misalkan di LPDP itu setahu saya yang paling yang paling penting sekali kalau misalkan soal tanggung jawab pendidikan dan sebagainya, dan juga pendanaan itu biasanya kampus luar negeri. Yang namanya kampus luar negeri kan harus ada tanda tangan kontrak, kita itu harus mengabdi kepada pemerintah. Kalau misalkan kita selesai studi tetap betah di negara studi kan, di kampus yang kita di situ kuliah, kita nggak mau pulang di situ kan, kita harus betul-betul mengembalikan seluruh dana penelitian. Berarti ada konsekuensinya kalau di luar negeri itu selesai harus ngabdi ke negara. Dana penelitian dan yang pernah diberikan pada LPDP harus kita kembalikan semuanya. Untuk yang luar negeri itu case-case yang sering terjadi karena dari kampus luar negeri. Kalau misalkan si A atau si B selesai kuliah tapi tidak mau juga pulang ke mengabdi ke negaranya. 2N plus 1 apa itu? Pengabdian. Jadi misalkan 2 kali masa studi plus 1. Ya, 2N plus 1. Misalkan 2 tahun nih dikali 2 kemudian ditambah 1 jadi 5 tahun minimal mengabdi kalau sudah menyelesaikan studi. 5 tahun. Entah itu yang di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kita juga sama nanti sama. Untuk yang kebijakan sekarang dalam negeri luar negeri yang sama. Jalur reguler, PNS, yang targeted group itu sama, yang afirmasi juga 2N plus 1 untuk pengabdian. Untuk pengabdian itu sebenarnya gimana? Pokoknya nanti ditempatkan oleh pemerintah. Pengabdian itu kita mengabdi sesuai dengan apa yang kita pelajari di kuliah. Misalkan saya itu pendidikan, nanti misalkan cara ngabdinya saya ya sesuai dengan linear ya, mengambil pendidikan, jadi guru, jadi dosen, jadi pengajar, educators kayak gitu. Itu maksud dari mengabdi, bukan mengabdi yang ada penempatan begitu, tidak. Iya, tidak. Oke, siap. Pertanyaan terakhir buat setahu saya untuk yang namanya tanggung jawab ketika studi, misalkan masa studi masih berlanjut sedangkan kendaraan sudah habis, itu biasanya ditanggung oleh warga masing-masing. Iya. Jadi kalau misalkan kontrak kita, kalau kita lolos ke warga kan nanti kita dapat LOG tuh, Letter of Guarantee. Di situ kan nanti kita ada tanda tangan kontrak, misalkan September. SK-nya sampai berapa gitu. September 2020 sampai dengan September 2022. Kalau misalnya kita offset atau misalnya kita lebih, misalkan November 2022, nah rentang waktu kita lebih masa bulannya kita tanggung sendiri seperti SPP dan lain sebagainya. Oke. Karena kemarin itu mau nambahin nih. Kalau 2020, 2021 kan masih pandemi itu. Nah, jadi yang angkatan saya yang 2019, 2020 itu masih kena dampak pandemi. LPDP ngasih keringanan kayak untuk perpanjangan masa studi kalau benar-benar rasionalisasinya itu karena pandemi. Oh ya, pandemi ya. Misalkan dosennya itu positif terpapar. Jadi terpapar, atau misalkan komunikasi dan lain-lain kampusnya itu benar-benar tidak efektif ya selama pandemi, apalagi komunikasi dengan dosen pembimbing, kemudian efektivitas dari pengajar itu bisa diperpanjang dengan prosedural yang ketat. Dari awal maksudnya LPDP itu udah sedemikian rupa dirancang, kalau afirmasi pengayaan, kemudian setelah udah jadi awardee itu nanti ada PK, persiapan keberangkatan, ngasih fasilitasnya itu bukan hanya yang materialistik gitu loh, tapi juga penguatan kayak kebangsaan juga, ya penguatan knowledge juga ya. Dari persiapan keberangkatan tuh kita dibekal.
dikasih semuanya insight dari segala jenis ini expertise profesi itu. Tadi pertanyaannya apa ya? Sebenarnya saya sama Teh Ramadan agak ngerasa sedihnya karena kita ketika PK tuh persiapan keberangkatan kita menjalani dengan daring. Iya, Oh, daring daring ya. online. Karena pas pandemi ya. Karena pas Karena pas pandemi. Oke, siap. Teteh sama Kang Ansor nih terakhir pertanyaannya, bagaimana sih kemudian Teteh sama Kang Ansor ini sudah memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat, karena Teh Ramadan sama Kang Ansor ini kader ya, kader PMI Cirebon dari YIN di Cirebon yang kemudian sekarang berhasil mendapatkan beasiswa PDP dan tahun ini insya Allah selesai. Insya Allah ya. Selesai ya. Nah, kira-kira ini bagaimana Teh? Jangan nasihat pada para sahabat-sahabat semua kader PMI Cirebon untuk mau mengikuti beasiswa PDP. Tadi kan udah dikasih tahu nih semuanya. Kira-kira bagaimana kemudian nasihat, kemudian wejangan, saran buat seluruh anggota kader PMI untuk tadi barangkali merasakan dulu seperti Teh Ramadan, maka Ansor yang kita gak percaya diri dan lain-lain, rasa pesimis. Nah, bagaimana kemudian kita memunculkan agar sahabat-sahabat itu mau percaya diri dan mau mengikuti beasiswa ini? Berani dulu lah, minimal begitu. Kira-kira apa saran, ujangan, nasihat dari Kang Ansor sama Teh Ramadan? Monggo, siapa dulu? Kalau saran ataupun ujangan dari saya itu karena PMI itu kan selalu diajar untuk zikir, pikir, amal soleh katanya. Ya. Sebelum masih ingat karena ikut PMI dari 2015, Mafaba itu. Jadi sebisa mungkin dari sekarang kita zikirkan dulu aja tuh. Kita mau kampus mana, kita atau persiapannya dan sebagainya, apa tujuan kita mau kuliah lagi dan sebagainya. Lalu kita mulai berpikir tuh, kira-kira nanti ilmu kita manfaat apa juga setelah kita lulus S2 ataupun S3. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar angan-angan ataupun keinginan semata yang belum ada tujuan, itu kan kayaknya belum ada nilai plus buat untuk melanjutkan kuliah. Lalu karena kita kader PMI, kita juga harus jadi kader militannya, karena PMI kan selalu kita berpegang pada aswaja al-sunnah wal jamaah. Bagaimanapun apa yang kita lakukan, entah itu nanti di kampus dalam negeri ataupun luar negeri, sekarangnya itu selalu berpedoman pada nilai-nilai ke NU-an ataupun nilai-nilai yang pernah ditanamkan kepada anggota PMI. Karena kalau misalkan menjadi LPDP mungkin itu akan menjadi lumbung prestasi di LPDP dari PMI, karena kalau misalkan PMI semakin masif di LPDP mungkin itu akan menjadi nilai lebih. Nilai lebih. Iya, agar kita lebih bersaing dalam bukan hanya dalam satu sektor, misalkan nilai agama dan sebagainya, politik, mungkin kita juga bisa ke ranah saintifik ya. Kalau misalnya kita lanjut kepada ranah saintifik seperti material dan juga kimia, itu kan menjadi suatu hal yang belum jarang saya lihat ya. Lalu mengamalkan amal soleh, karena kita juga sebagai kader yang Islami, amal soleh kita juga paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan juga kita bertawakal lalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena power of doa, power of restu orang tua, saudara dan sebagainya itu sangat penting. Kalau misalnya ditanya berjuang sendiri, kita juga percuma kayaknya. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Fikri. Siap, luar biasa Kang Ansor ya. Zikir, pikir, amal soleh dijabarkan sebagai trik untuk bisa menembus bagaimana kita bisa percaya diri untuk mengikuti beasiswa LPDP ini. Zikir, pikir, amal soleh. Nah, kalau Teh Ramadan sendiri gimana nih? Jangan nasihat, saran untuk seluruh anggota kader PMI Cirebon untuk percaya diri dan berani untuk mengikuti atau mendaftar beasiswa LPDP. Teh? Ya untuk kader yang insecure, I feel you, I know that feeling, yang bingung, tapi gimana gitu pengen lanjut, I know that feeling, I've been there gitu ya. Saya pernah merasakan itu, punya cita-cita pengen lanjut S2 tapi kebentuk karena ekonomi, pengen S2 tapi gimana, susah kayaknya kalau untuk biaya sendiri. Nah, LPDP ngasih solusi nih. Nah, jawabannya ada di diri kita. Kemudian PMII menurut saya tuh udah satu inline gitu, satu jalan dengan LPDP. Karena di salah satu interview yang kebangsaan itu 4 pilar kayak NKRI, Undang-Undang 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila. Itu kan kita banget tuh ya. Pas ditanya-tanya sama interviewernya juga, gimana nih kamu pro apa kontra? Kalau kita kan moderat. Jadi ya kita tidak pro, tidak kontra selama itu ada kemaslahatan, manfaat, kemudian
kita tahu cara bagaimana melobi, kita tahu cara bagaimana untuk mengekspresikan ide-ide, kita punya visi dan misi ibaratnya yang ada dalam diri kita, kita apa namanya pupuk itu pas kaderisasi dari Mapaba sampai sekarang. Menurut saya potensi yang ada di kader-kader itu sayang banget gitu kalau misalkan tidak dikembangkan di luar sana. Ya saya juga ngerasa ya emang kayak satu titik di antara banyaknya ya lautan gitu ya, samudera dalamnya orang-orang, saya baru tahu oh ternyata di luar sana kompetisi itu sedemikian rupa. Jadi keluar di dunia yang maksudnya pendidikan ya, dalam ranah pendidikan pun expert, orang-orang profesional dalam bidangnya itu keren dan butuh kalian gitu untuk melanjutkan. Jadi untuk kader-kader PMII khususnya kader Cirebon, mimpi kalian untuk studi S2 itu sudah dijawab tuh, ada LPDP. Dan pertanyaannya dikembalikan, apakah kamu siap untuk menerima tantangan itu? Apakah kamu merasa layak untuk nantinya menghadapi semua tantangan itu? Apakah Anda mau gitu untuk belajar lagi? Nah, jawab. Terakhir, saya mau closing nih. Bukan closing juga sih. Ada salah satu senior awardee yang bilang gini, sebenarnya untuk mendapatkan LPDP, beasiswa LPDP itu there is not one of success indicators ya. Bukan salah satu sukses, oh ini orang udah sukses nih karena dapat beasiswa LPDP, bukan. Mendapatkan beasiswa LPDP itu salah satu jalan untuk ya kita katakanlah menjadi sukses ya. Kita jadi beasiswa atau jadi awardee itu jalannya mungkin lewat LPDP dulu, bukan menandakan bahwasanya ini udah sukses nih jadi awardee. No. Pakai kaosnya ngerasa bangga banget gitu. Salah satu jalan itu, proses juga ya. Kita masih proses juga untuk belajar lagi, untuk jadi orang yang profesional lagi di bidangnya gitu. Jadi apapun entah itu ya keputusan kader-kader, kalau misalkan ingin melanjutkan studi, passionate banget, kalau misalkan belajar, diskusi, ngobrol sama orang-orang yang keren banget nih pemikirannya, aku pengen jadi kayak gini, lanjutlah S2. Lanjut S2. Oke. Yang Baik. sudah S2 berarti lanjut S3. Lanjut S3 ya. Oke sahabat-sahabat, pasti sangat tertarik untuk bisa mengikuti LPDP seperti Teteh dan Akang di depan ini. Oke, terakhir mungkin saya Ramadan, Kang Ansor bisa kasih tahu media sosialnya atau bisa menghubungi di mana. Pasti sahabat-sahabat ingin mengontak nanti lebih lanjut. Ngopi-ngopi begitulah anak sahabat-sahabat PMI, silakan Kang Ansor dulu barangkali sampaikan medsosnya atau nomor WA-nya juga boleh sahabat-sahabat ya, untuk menghubungi lebih lanjut untuk nanti ke depan tentang beasiswa ini. Atau mungkin ada ide yang lain karena Kang Ansor Teh Ramadan adalah kader PMI, barangkali ingin bikin salah satu grup atau komunitas untuk kader PMI untuk yang mau lanjut beasiswa LPDP, bisa jadi mentor lah semacam itu. Silakan Ansor. Atau medsos, Medsos aja mungkin aja ya, IG ya. Iya ya. Instagram. @roma.lotus. Kebanyakan nih untuk yang batch 1, alhamdulillah ada beberapa kader ya yang masuk lolos tahap interview, dan semoga yang kader-kader yang di tahap interview bisa sukses jadi awardee juga nih. Ada yang daftar di LN, ada yang di daftar di LN, ada yang di N, ada yang jalur afirmasi prasejahtera, ada yang jalur guru kalau nggak salah dari Kemendikbud kalau itu mah. Ada juga beberapa yang minta saya untuk proofread esai. Boleh hubungi saya, boleh kontak saya. Kalau misalkan saya slow respon gitu ya, slow respon maklum karena mungkin juga ada kesibukan, tapi kontak aja atau DM ya. Untuk proofread, untuk nanya-nanya TOEFL atau misalkan dan lain-lain, kontak saya aja. Oke, siap. Kang Ansor, medsosnya? Kalau Instagram ataupun Facebook itu @ansurwalidi, Twitter juga sama ya @ansurwalidi. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngomong soal medsos, sebenarnya saya juga sama sih, ada beberapa DM dan sebagainya udah masuk tuh. Sebenarnya bukannya dari PMI Cirebon, dari kampusnya juga ada, karena saya juga beberapa kali sempat mengisi di kampus-kampus lain tuh. Oke. Karena misalkan sudah lumrah ya kalau misalnya kita mengisi acara juga meninggalkan jejak digital dan sebagainya. Makanya kan pernah tuh dari Madura konsultasi mengenai esai dan lain sebagainya. Karena dulu juga sempat sih mengadakan acara sharing session LPDP Scholarship dan juga mentoring tuh dari kelurahan LPDP UIN Jakarta. Lalu juga mendatangkan beberapa award dari kampus luar negeri. Jadi
untuk menghubungi saya mungkin itu aja dari Instagram ataupun Facebook atau DM ya. Iya, DM. Siap, oke. Sahabat-sahabat semuanya boleh mend-DM ya sahabat kita. Nanti selalu siap untuk isi kajian di tingkat rayon pun siap ya. Tapi notes ya untuk yang kadang-kadang kalau misalkan nge-chat atau nge-DM harus survei dulu, harus observe nih website halaman LPDP, download bukletnya, nah baru nanya. Jadi kalau misalkan ada yang sama sekali dari awal itu lihat podcast ini dulu, lihat podcast ini iya, dulu. lihat podcast ini dulu nih, wajib, pokoknya wajib lihat podcast ini dulu. Baru nanya nanti. Baca ke websitenya, website LPDP, bukletnya download bukletnya, nggak paham baru tanya ke kita. Oke, Soalnya siap. bukan apa-apa kalau misalkan lagi musim pendaftaran LPDP kadang yang Banyak yang nanya. Itu 10-15 kalau Siap. misalkan awal pertanyaan Kak LPDP dibukanya kapan? Aduh. Ini belum baca nih. Nah, calon awardee nggak gitu. Siap. Calon awardee harus inisiatifnya tinggi. Inisiatifnya tinggi. Harus udah survei kampus lah, udah nulis segala ini persiapannya juga 1 tahun atau misalkan sebelum-sebelumnya udah siap. Jadi websitenya juga udah tahu. Tapi kalau untuk yang pemula nggak apa-apa kalau yang pemula nonton podcast ini. Oke, siap. Terima kasih Teh Ramadan, Kang Ansor sudah bersamai kami di Dialogika Pergerakan. Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan studinya, selesai tepat waktu. Kalaupun tidak, semoga di waktu yang tepat. Iya, di waktu. Begitu ya. Ramadan minta segera merit. Oke, amin. Kita doakan juga ya. Semoga juga dimudahkan jodohnya semuanya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat di Dialogika Pergerakan, jangan lupa selalu subscribe ya, tontonin channel, subscribe, like, komen, dan share channel ini ya, apalagi dengan tema yang sangat menarik, biar sukses tembus di LPDP. Pastikan tonton sampai selesai dan tadi jangan lupa cari informasinya lebih lanjut ya, dan ketika ada yang tidak paham boleh kontak kepada narasumber kita yang ada di depan kita yang luar biasa. Tepuk tangan buat narasumber kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kita akhiri sesi pada kali ini dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, saya Fikri Abdul Salam sebagai host pada kali ini. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu tidak salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam. Oke. Bye bye. Dadah.